akan aku, Dia menyertaku, beri aku seluruh hatiku. Segala kemuliaan dan hormat bagi-Mu Bapa di tempat yang maha tinggi. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini menjelang siang, kami datang kembali di hadapan Tuhan. Kami sudah memuji-muji nama-Mu dengan segala kelemahan kami, dengan segala keberadaan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami kuat dalam menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami sudah menyertai kami ya Bapa. Hamba cuma alat di dalam tangan Tuhan. Engkau yang punya firman dan Engkau yang punya kuasa. Bahkan Engkau juga yang punya otoritas. Sebab itu hamba kembalikan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan Roh Kudus ambil alih pada pagi hari ini di dalam pemberitaan firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat iblis yang mencoba-coba untuk mau menggagalkan firman Tuhan bagi jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, bukan tolak usir keluar dari tempat ini. Dan biarlah kami semua dengan betul mendengarkan sabda firman-Mu, sehingga firman ini betul-betul Tuhan menjadi rema dan awasan bagi kehidupan kami. Kami sudah menyertai kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Lah ya Bapa. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita? Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini banyak yang juga tidak hadir karena sakit. Dan kita berdoa agar supaya mereka yang sakit disembuhkan. Nah, saudara, kita akan dengarkan sabda firman Tuhan tentang kehidupan jaga-jaga. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, Matius 24 ayat 42 dan 44. Kita berdiri dan baca bersama. Sudah dapat semua? Mari kita baca 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jaga sebab jauh pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu kamu juga siap sedia karena anak manusia datang saat yang tidak kamu duga. Ya, anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Silakan duduk. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belum lama kita dikagetkan oleh yaitu bukan satu masalah, tetapi satu siaran yang begitu dahsyat, bahwa di Israel sana sudah lahir
itu tahun 2022. Sudah lahir seorang yang bernama Yehukaran Salomo Yehuda. Dan mereka orang Israel menganggap dia adalah Mesias bagi Yahudi, bagi Israel. Jadi sampai hari ini bangsa Israel masih menanti yang namanya Mesias. Mesias. Padahal 2000 tahun yang lalu Mesias itu sudah ada. Sudah datang ke dalam dunia ini. Namun mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi jangan berpikir bahwa orang Israel itu percaya Yesus, sama sekali tidak. Hanya sebagian kecil saja, kurang dari ya mungkin 5%. Dan saudaraku, sampai detik ini mereka masih menanti Mesias. Sehingga pada saat seorang lahir, mereka karena waktu dia lahir mata sebelahnya buta, dan mereka berpikir bahwa inilah Mesias, inilah Mesias, dan mereka menamakan dia Yehukaran Salomo. Yehukaran Salomo, yaitu Yehuda. Yehukaran Salomo Yehuda. Nah, Mesias Israel ini, saudaraku, adalah seorang Yahudi yang diangkat menjadi Mesias oleh orang Yahudi, sebab kelebihannya dapat mengetahui segala atau serta dapat mengetahui serta mengucapkan segala masa serta dapat membuat mujizat dengan tidak memakai nama Yesus. Kalau dia tidak memakai nama Yesus, berarti dia itu adalah apa, saudara? Dukun ya. Nah, orang tersebut memiliki mata yang buta sebelah. Nah, mereka menyebutnya namanya Mesias. Sedangkan kaum Muslim menyebutnya adalah si Dajjal. Si Dajjal itu berarti apa? Setan. Ya kan? Orang Kristen menyebutnya Mesias palsu, yaitu antikris. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita berpikir bahwa hal-hal ini biasa-biasa saja. Sama sekali tidak. Saudara lihat itu, kelahirannya Mesias palsu itu. Silakan. Nah, kelahiran Mesias palsu itu, nah, orang Yahudi berbondong-bondong mereka datang dan melihat, menyaksikannya. Dan sekarang sudah berumur kurang lebih ya sekitar 2 tahun, 3 tahun, ya. Itu urusan mereka, tetapi yang penting Mesias Yahudi udah muncul dan kita harus waspada. Seringkali kita bicara, Tuhan mau datang, oh tidak datang. Next, lihatlah di sini, di sekeliling kita. Coba Yosua baca itu. Lihatlah di sekeliling kita apa yang sementara terjadi. Konspirasi dunia akhir-akhir ini menunjukkan berakhirnya alam semesta berdasarkan firman Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, lihatlah di sekeliling kita. Kemarin saya juga dikagetkan oleh satu siaran.
di Eropa, mereka bodoh-bodoh melihat Yesus nampak di langit. Yesus nampak di langit dengan membuka tangan. Dan mereka berbondong-bondong datang dan melihat, dan mereka katakan, Yesus. Waktunya sudah sangat singkat. Di tahun 2024 nanti, menurut berita akan ada COVID yang sangat mematikan, yang lebih parah dari 2020 dan 2022. Ini suatu konspirasi, ini sudah ditandatangani Bill Gates dan Kementerian Kesehatan di era G20 lalu, dengan penyebaran penyakit buatan berupa wabah yang mematikan. Saudara, Jakarta sampai detik ini di dalam kondisi yang memprihatinkan. Orang harus ke Jakarta pakai masker. Kalau tidak, dia akan mengalami sesak nafas, paru-paru dihajar, dan juga sakit segala macam paru-paru yang akan membuat lambung hancur dan lain sebagainya. Ini satu konspirasi yang harus kita mengerti namanya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Tapi nanti dengan situasi dan kondisi demikian, bukan saja Indonesia yang akan mengalami, tapi seluruh dunia mengalami kembali COVID itu terjadi. Karena ini semua pemerintah sudah menandatangani seluruh dunia. Endingnya bagaimana, saudara? Endingnya itu adalah agar supaya segera apa yang menjadi tujuan daripada Lucifer itu, tujuan daripada Antikris itu akan dilaksanakan secepatnya. Itu tujuannya. Dan arahnya kepada satu titik itu, yaitu tujuannya agar supaya satu negara, dunia ini hanya satu negara saja, satu penguasa tunggal, satu agama tunggal, satu mata uang tunggal, dan ya, semuanya bertujuan berarah kepada yang namanya yaitu Antikris, Lucifer. Nah, ini sudah dicatat di dalam firman Tuhan. Dan kita tidak bisa lagi bermain-main. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Mari kita persiapkan diri sungguh-sungguh. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Markus 13 ayat 14 sampai 20. Coba dibaca. Apabila kamu melihat, di situ dikatakan, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, maka orang yang di Yehuda haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Pada masa itu sangat mencekam sekali.
Dan saya melihat, saya bersyukur juga anak-anak saya tidak ada yang tahu. Karena mereka tidak mau menikah. Baguslah. Bukan kemauan mereka sebenarnya. Tetapi saya lagi berdoa kalau memang ada jodohnya pastilah mereka menikah. Tetapi saya suruh cepat berbicara supaya Bapak bisa gendong cucu. Baik yang perempuannya, baik yang laki-lakinya. Namun sampai hari ini mereka tidak. Mereka berkeras, apalagi yang namanya Elizabeth. Jadi kita bersyukur saja. Karena firman ini sudah menentukan itu semuanya. Kita yang sudah tua-tua ini, kita berharap agar supaya cepat-cepat Tuhan panggil kita masuk ke dalam surga. Amin. Ada yang mau masuk surga? Dia bilang dia mau cepat-cepat mati, istri Elizabeth. Tapi saya mau agar supaya saudaraku kita memahami dulu firman Tuhan supaya jangan sampai kita salah kaprah. Berdoalah supaya semua itu berdoalah supaya semua itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Jadi ini saudaraku, penentuan akhir zaman ini kita bisa lihat di dalam firman Allah. Bagi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka akan dibukakan. Mereka akan dibukakan semua rahasia ini. Tetapi bagi orang yang biasa-biasa saja, justru kalau mereka mendengar hal-hal seperti ini, itu mah sudah basi. Dulu gue udah dengar itu, buktinya sampai sekarang gak datang-datang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi pengantin Kristus, mereka lebih peka, lebih tahu persoalan ini. Dan mereka terus mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan masuk di dalam perkawinan anak domba Allah. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya sangat menginginkan agar supaya seluruh jemaat Tuhan ini mereka mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk mau menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan, tetapi kita berjaga-jaga. Amin. Matius 13 ayat 20 berkata, dan kiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Karena Anda dan saya, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, supaya jangan akhirnya kembali terhilang dan tersesat dan mengikuti arus kondisi keadaan dunia ini dan menyembah kepada satu oknum yang namanya antikris itu, maka Tuhan mempercepat kedatangannya. Kalau tidak, kita semua akan binasa. Oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur saudara masih mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini.
Karena firman Tuhan ini akan hilang pada saatnya. Saudaraku, TikTok yang saudara setiap hari lihat, itu akan dihapus oleh Amerika. Dan ini sementara diproses untuk dihapus. Kalau di luar negeri sudah dihapus. Di China pun akan dihapus. Dan Indonesia mungkin akan ikut-ikutan juga dihapus. Setelah itu dihapus, mungkin sekali juga YouTube pun akan dihapus. Kalau YouTube sudah dihapus, maka kita juga tidak tahu ya apa yang kita harus lihat. Jikalau itu semua terjadi, Alkitab akan dihapuskan. Dan juga Alkitab di dalam handphone saudara pun akan dihapus. Dan pada saat itu krisis, yang namanya krisis firman Tuhan, krisis rohani yang akan dialami oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau itu sudah menjadi krisis, tadi WL katakan itu Pak Pendeta itu khotbahnya lama. Kalau lu banyak ngomong nanti saya katanya WL yang banyak ngomong. Oh, bukan begitu. Tetapi khotbahnya Pak J itu lama. Bersyukur hari ini Anda masih dengar firman Tuhan. Kalau semua sudah dihapus, firman juga sudah tidak ada, kita mau dengar siapa, saudara? Kita mau baca apa? Kita lari ke gunung-gunung, di sana tidak ada. Lari ke lembah, tidak ada. Akhirnya kelaparan akan kebenaran. Itu akan terjadi. Saudaraku, dan untuk arah ke situ, pembangunan tempel atau bait Allah ketiga sudah dimulai dan sementara dibangun. Sudah dimulai dan sementara dibangun di Yerusalem. Bait Allah Salomo. Tahun 2022, anaknya Perdana Menteri Netanyahu, dia datang ke Indonesia. Orang tidak tahu. Dia khusus datang cari emas. Dia datang ke Jogja, ke Solo, kerajaan-kerajaan. Dia mencari itu emas untuk pembangunan bait Allah ketiga. Dan saya lihat itu di dalam laptopnya orang-orang itu, yaitu penguasa kerajaan itu, saya lihat, dan itu semua dikasih tahu di Jakarta. Dan ini saksi matanya. Untuk apa dia datang cari emas? Berapa ton pun dia akan beli dan dibawa ke Israel. Karena dia tahu bahwa Indonesia adalah tempatnya emas, khususnya kerajaan-kerajaan. Nah, saudaraku yang kekasih, dan itu dia sudah kumpulkan emas-emas itu. Dan sementara pembangunan bait Allah itu. Dan pembangunan bait Allah itu sudah akan segera terjadi pada saat 2030 akan 2030 dicanangkannya itu akan
disahkan atau akan apa itu namanya? Kalau sudah jadi diresmikan, akan diresmikan, dan yang akan duduk di bait Allah itu adalah antikris. Ini sebelum dunia terjadi, sebelum Amerika menyatakan kemerdekaannya, mereka sudah mencanangkan bahwa $1 adalah satu mata. Coba saudara cari itu $1 kertas, ada gambar piramid dengan satu mata. Itulah mata antikris. Itu nanti saya akan bawakan itu. Kalau saya buka semua, luar biasa. Nah saudaraku, dan ini sementara berjalan. Oleh hari ini saya katakan kepada kita, mari kita harus waspada, berjaga-jaga. Dan sapi merah yang akan menjadi korban pertama di bait Allah itu sudah lahir. Dan itu diberitahu kepada saudara. Sudah lahir. Coba Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Dua saksi Allah kemudian diberikanlah sebatang bulu pengukur supaya rupanya dengan kata-kata berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya, tetapi kecuali pelataran bait suci di luar jangan kamu mengukurnya, karena itu ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain untuk menginjak-injak kota suci itu selama 42 bulan lamanya. Jadi saudaraku, 3,5 tahun itu kekudusan, kesucian, keilahian, bait suci itu akan diinjak-injak. Bahkan firman Tuhan pun diangkat dan dihalau daripada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga kemarin saya katakan kepada gereja yang ada di timur di sana, dan saya masuk komunikasi dari Kupang. Saya bilang, saya punya waktu Januari untuk berangkat ke sana, bikin KKR dari kota Kupang sampai ke Las Palmas. Itu kurang lebih 3 minggu saya akan buat KKR di sana. Dan gereja di sana sudah mempersiapkan jadwalnya untuk bulan Januari. Saya telepon Yulika, you siap-siap untuk jadi WL dalam KKR. Iya Opa, siap Opa. Jangan lupa Opa yang kalau datang. Siap. Saudaraku, sebelum saya mati saya mau melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Siapa yang mau ikut, bayar sendiri masing-masing. Nggak jadi. Permainan. Next. Nah, ini sapi merah. Sapi merah yang sudah lahir dan siap untuk dikorbankan pada saat yaitu pentabisan bait suci ketiga. Dan ini dipelihara habis-habis. Ada 5 ekor khusus. Ini ada 5 ekor yang dipelihara di satu kandang. Kandangnya itu dibersihkan setiap hari oleh orang Israel. Lahirnya itu di Yerusalem. Oleh sebab itu saudara,
persiapan untuk antikris sudah dimulai, bahkan hampir selesai. Bagaimana dengan kita, hai anak-anak Tuhan? Masih bersantai-santai? Tuhan katakan, kalau aku tidak segera datang, maka tidak ada yang selamat. Kalau aku tidak segera datang, banyak orang yang akan tidak selamat. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita bersantai-santai lagi ya. Amin. Next. Nah ini saudaraku, bait suci ketika yang sementara dibangun, mulai dari bawah dia bangun. Itu teknologinya bagaimana saya juga nggak ngerti. Tapi di atasnya ada Masjid Al-Aqsa. Dan di bawahnya itu Masjid Al-Aqsa itu di atas Bait Salomo yang dihancurkan waktu itu oleh Sanherib. Dan itu kembali akan dibangun lagi, mulai dari bawah. Dan sementara mereka bangun, saudaraku, dan begitu mencuat nantinya, peperangan akan terjadi yang disebut dengan peperangan Harmagedon. Peperangan yang begitu dahsyat dan luar biasa, dan tidak ada hentinya peperangan ini. Dan itu akan terus sambung menyambung kepada semua negara. Dan dicanangkan tahun 2035, Amerika bersama dengan China akan berperang. Dan yang kena imbasnya adalah Indonesia, saudara. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga dan bersedia. Imbasnya itu Indonesia dan negara-negara di sekitar. Tak main-main itu, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, persiapkanlah dirimu dengan sungguh-sungguh. Kalau malam ini Tuhan Yesus datang, biarlah kita semua diangkat di dalam kemuliaan Allah. Tubuh yang hafana ini, tubuh yang berdosa ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh yang sakit-sakitan ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan naik bersama Yesus ke awan-awan dan masuk ke dalam kerajaan-Nya. Setelah 3,5 tahun selesai, Yesus kembali dengan murid-muridnya, orang-orang kudusnya, kembali datang ke dunia untuk memerintah di dalam 1000 tahun damai di dalam dunia, di dalam bumi. Sedangkan iblis dipenjarakan di dalam liang yang tidak ada alasnya selama 1000 tahun damai. Oleh sebab itu, saudaraku, persiapkanlah dirimu dengan sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kenapa kami hamba-hamba Tuhan ngotot soal ini? Karena kami hamba-hamba Tuhan punya tanggung jawab untuk jemaat. Saya hormat di GPI sekitar 500 orang. Hamba Tuhan punya tanggung jawab menggembalakan domba-domba. Di antara domba-domba itu juga ada kambing, saudara. Saudara tahu kambing? Domba dan kambing beda tidak? Beda. Kalau domba apa? Tidak punya tanduk. Tapi kalau kambing punya tanduk. Domba ada tanduk. Tapi kecil. Tapi ya. Tanduknya ke bawah. Panjang. Nah, saudaraku, kambing dan domba ini kalau dibawa ke padang rumput, kalau dia dibawa ke padang rumput bagaimana?
Dia makan rumput terus. Domba itu makan rumput, baik yang kuning kayak yang hijau kayak dia makan habis, makan terus sampai perutnya buncit. Dia dibawa ke air, dia minum itu domba, dia minum sampai puas. Dan dia dibawa ke kandang. Dia kembalikan, muntahkan makanan yang tadi dia sudah makan. Dan dia mulai lagi menggilingnya lagi di dalam mulutnya. Dia mulai yang plastiknya dia buang, yang keras dia buang, dia telan yang halus saja. Itu domba, saudara. Domba-domba itu setelah dia dengar firman, dia terus makan firman itu tanpa ada. Ini lama-lama. Tanpa ada komplain dari jemaat. Baik keras maupun yang lembut sekalipun, yang susu, tetap dia makan dan makan. Dan dia bawa ke air, dia terus minum itu air. Tapi kambing yang coba-coba. Kami dibawa ke padang rumput yang hijau. Dia cuma cari yang lembut-lembut saja. Yang hijau-hijau dia makan habis, yang ujung-ujungnya dia makan, terus dia lari. Dia lari pergi ke kebun orang, dia makan lagi itu. Ya, yang hijau-hijau itu dia makan habis, makan orang punya tanaman. Dia mesti ditarik, malah dia datang dan dia mulai wah, tanduk yang mengembalakannya, majikannya ditanduk. Itulah kambing modelnya. Bawa ke air, dia tidak mau. Ditarik pun dia tidak mau. Begitu ditarik, bawa ke air, tidak mau. Tetapi cara minumnya begini. Dia ikut arah angin. Dan dia hirup udara. Hirup udara arah angin itu. Hirup. Itulah minum dia. Kambing dia tidak suka minum. Artinya kambing dia tidak suka berdoa. Makan aja lupa berdoa. Itu kambing. Halo? Tapi di sini gak ada semua kayak. Suruh datang doa. Aduh, malas dia minta ampun. Oh, doanya Pak Pendeta ini lama amat sih. Udah Kristen ini lama amat ini. Udah jam 9. Saudaraku, kita Kristen tadi kemarin cuma keluarga Elia saja yang hadir. Keluarga Elia kok. Elia sama istrinya sama si Jero. Si Jero pun ikut doa, saudara. Angel ada nggak? Nggak kan? Nggak ada kan? Nah, jadi cuma Elia sama istrinya sama Jero yang kecil. Kami itu datang dan berdoa. Saya tunggu-tunggu, biasanya Ibu Ella kok nggak ada, kenapa ya? Nggak ada motor Ibu ya? Saya tunggu lagi, Rahel, saya telepon Rahel. Rahel lu ada mana? Saya masih tadi Jawa, Opa. Kenapa lu? Malam ini saya mesti pulang. Keluarga saya telepon dia. Kenapa? Ini sakit asam lambungnya, Opa. Ya udah, saya doakan dia, terus sudah. Opa pasti hari Minggu, Opa saya datang ke gereja. Dan puji Tuhan dia hadir pagi. Saudaraku yang kekasih, mari kita saling mendoakan. Amin. Semoga tidak ada kambing di sini. Haleluya. Ada yang tidak suka berdoa, tidak suka makan firman, maunya susu melulu. Keras sedikit, ditegur sedikit, emangnya di sini doang ada gereja. Gereja juga kecil begini, pendetanya juga hitam jelek kan. Dan terus terang.
ada duplikatnya. Nah, saudaraku yang kekasih, puji Tuhan. Tuhan terbaik sekali. Wahyu 3 ayat 3. Mana itu? Itu belum. Oh ya, Wahyu 3 ayat 3. Silakan. Coba. Cepat, baca cepat. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Terus Wahyu 3, 16 ayat 15. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga, Berbahagialah mereka yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudaraku, ini penting. Harus memakai pakaiannya. Artinya saudaraku, kesucian kekudusan dijaga. Amin. Amin. Kesucian harus dijaga. Kalau ibadat di dalam pemerintahan, jangan korupsi. Itu milik orang, jangan dikorupsi. Korupsi ya masuk penjara. Milik orang jangan diambil. Waspadalah keadaan manusia di akhir zaman ini. Pasal 1, manusia sejujurnya cinta akan diri sendiri, sombong, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih. Saudaraku, akhir zaman ini, kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5, manusia seyogianya akan diri sendiri, cinta akan diri sendiri, sombong, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih. Saudaraku, saya dengar satu cerita yang bagus sekali. Boleh saya ceritakan ini? Ini bagi anak-anak. Waktu ibu ini, dia sudah tua. Suaminya sudah meninggal. Dan akhirnya dia masuk rumah sakit. Dia punya anak yang sukses di dalam melaksanakan segala tugasnya. Karena dia anak, maka dia harus bayar semua rumah sakit itu. Dia harus bayar. Karena dia yang lebih sukses dari semua, dia harus bayar itu. Apa yang terjadi, saudara? Pada saat dia sudah bayar semua, dan ibu ini harus pulang ke rumah. Begitu ibu ini harus pulang ke rumah, dia jemput ibu itu dan pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia perlihatkan semua bon-bon rumah sakitnya. Ini bon-bon rumah sakit yang mama pakai. Mama harus kembalikan. Terserah mau cash atau mau cicil. Yang penting mama bayar. Mama harus bayar. Karena ini bukan gratis. Ini harus bayar. Dia sudah lunasi semua. Tetapi dia tagih kepada mamanya yang sakit-sakitan dan tidak lagi bisa apa-apa. Bahkan mamanya juga tidak punya uang. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya mamanya hanya senyum saja. Begitu mamanya senyum, apa yang terjadi?
Akhirnya dokter telepon lagi. Dia pergi kerja dan dia sudah tidak lagi ini peduli mamanya dan dia pergi kerja. Begitu dia pergi kerja, mamanya sudah tulis surat di sini. Waktu kamu di dalam kandungan mama 9 bulan, mama gendong ke sana kemari gratis. Tis. Waktu kamu masih kecil, kamu sakit, mama gendong kamu bawa ke rumah sakit, itu juga gratis. Tis. Waktu kamu kecil, kamu minum air susu mama, itu adalah sesuatu yang untuk hidupmu. Itu juga mama kasih gratis. Gak dibayar. Dan akhirnya saudaraku, mamanya bilang lagi begini. Nah, waktu kamu sekolah, kamu kecil, mama yang antar kamu pergi sekolah. Itu mama harus bayar ojek dan lain sebagainya. Itu juga gratis. Mama bayar kamu punya sekolah sampai kamu sudah sarjana, itu pun gratis. Mama tidak pernah menagih apapun dari kamu. Itu semua gratis. Sehingga kamu jadi sarjana dan akhirnya kamu bekerja. Itu pun semuanya mama berikan gratis. Begitu dia tulis itu selesai, dia kembali kambuh penyakitnya dan mati. Dokter telepon dia, mamanya sudah di rumah sakit dan di kamar mayat. Dokter bilang, ibumu sudah meninggal. Dia lari-lari cepat-cepat datang. Dan akhirnya dia bawa mamanya dan kubur. Setelah itu dia lihat catatan mamanya. Semuanya gratis. Sekarang kamu sudah jadi besar, sudah punya penghasilan. Sekarang kamu, apapun yang terjadi sama mama, kamu minta bayar. Tidak mengapa. Belum sempat dibayar, mamanya mau ambil uang dari mana? Mamanya sudah dipanggil. Ini pelajaran untuk itu luar biasa. Bagi anak-anak kalian yang sudah berhasil, ingat, hargailah orang tua. Hargai mereka yang sedari kecil. Orang tuamu memelihara kalian. Orang tuamu menggendong ke sana kemari. Orang tuamu menyekolahkan kamu. Mungkin tersendat-sendat pembayaran sekolahnya karena kondisi keadaan. Tetapi saudara, hari ini kamu jadi orang, kamu sudah sukses. Ingat, air susu mama itu tidak dapat dibalas. Pengorbanan orang tua tidak dapat dibalas oleh anak-anak. Oleh sebab itu, sayangilah orang tua. Amin. Hargai mereka walaupun mereka sudah tua. Mereka sudah tidak berdaya. Hargai mereka. Karena mereka itu adalah tangan Tuhan. Mereka itu adalah tangan Tuhan untuk memelihara hidupmu. Mereka itu tangan Tuhan yang memelihara hidupmu. Sebab itu saudaraku yang kekasih, hormatilah ayah dan ibu.
supaya umurmu dipanjangkan. Coba Yonatan lihat bapamu. Oh lihat, lihat Bapak mata saya. bagaimana susah bapamu memelihara kamu. Tiap hari dia harus giring itu, ya botol-botol yang tidak terpakai itu digiring kembali. Seharian dia harus kerja hanya untuk biaya sekolah. Sampai sakit-sakitan. Untuk untuk apa saudara? Untuk membiayai kalian. Ada kasih di antara orang tua. Tuhan mengasihi. Amin. Orang-orang tua, kita yang sudah tua, mari kita doakan anak-anak kita agar supaya mereka mengasihi kita, mengasihi Tuhan terutama, dan kedua mengasihi kita sebagai orang tua, dan menghargai kita sebagai orang tua, supaya mereka pun ya diberkati oleh kita. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berbaca next ya terakhir itu baca. Pergaulan yang salah akan berdampak dalam kehidupan rohani. Sebab itu hindari pergaulan yang menyesatkan yang akan membuat kerugian bagi diri kita sendiri. Waspada dan berjaga-jagalah, ingat iblis sangat menginginkan dirimu untuk dijerumuskan ke neraka. Karena iblis tahu tidak ada waktu lagi baginya. Menurut PBB tahun 2030 hanya akan ada satu agama yang diakui, satu bangsa, satu negara, dan satu pemimpin dan satu mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Ini yang disebut dengan konspirasi New Expo Movement. Antikris secara mendunia berkuasa berarti utusannya adalah orang yang berkuasa dalam mengendalikan dunia. Tentunya satu negara adikuasa yang dipimpin oleh presiden atau kerajaan, dan tentunya ia terlahir terlebih dahulu mendapatkan dukungan dari negara-negara dunia dan umat manusia yang rela ikut tokoh utama itu, yaitu tokoh utama dari kuasa kegelapan, dan ini terselubung dan tidak diketahui. Namun Tuhan memberikan hikmat melalui orang-orang yang hidup di dalam dimensi mempelai Kristus. Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang yang memiliki dimensi mempelai Kristus. Apakah engkau mempelai Kristus? Firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Sudah berulang kali saya khotbahkan tentang orang-orang mereka yang ada di halaman, yang ada di ruangan suci, dan ada di ruangan maha suci. Di ruangan maha suci itu menggambarkan tentang orang-orang yang sebagai mempelai Kristus. Dia betul-betul serius dengan Tuhan. Walaupun dia mengalami kesengsaraan sampai nyawanya pun dia serahkan. Mereka itulah mempelai Kristus. Mereka tidak perlu dengan waktu, kesibukan, dan apapun yang seolah-olah mereka tidak lagi dapat mampu. Tetapi mereka terus mencari Tuhan dan terus mereka maju bersama dengan Kristus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah engkau mempelai Kristus, mengetahui semua apa yang Tuhan inginkan kita semua alami di dalam kehidupan kita. Tetapi tentunya
keinginan yang baik, keinginan yang sungguh-sungguh luar biasa. Saudaraku, teman-teman kita banyak yang tidak hadir. Berarti dengan ini, keluarga ini. Keluarga Happy juga tidak hadir pagi hari ini. Ya, keluarga Bambang dan Jerry pun tidak hadir. Dan bukan saja 1-2 minggu, sudah 1 bulan 2 bulan ini tidak pernah kelihatan di gereja. Sudah 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan tidak pernah kelihatan di gereja. Kemana mereka, saudara? Kerja. Sian itu kerja. Oke. Nggak bisa di itu. Nah, tentunya ada waktu-waktu tertentu yang bisa dia ambil waktu untuk berdoa bersama. Tetapi namun kondisi keadaan situasi yang membuat sehingga akhirnya mereka bersama. Baik saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Musik mari ke depan. Kasih setiamu tak kurang dari kebaikanmu yang tak telah kau